akan berjumpa dengan tatap muka yang kedua, yaitu bab 2 tentang kesetimbangan partikel. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut atau hubungannya dalam kesetimbangan partikel tadi dengan hukum Newton 1 dan 3. Setiap benda akan terus dalam keadaan diam atau akan terus dalam keadaan bergerak rata menurut garis lurus. Kecuali kalau keadaan yang demikian dipaksakan berubah oleh suatu gaya yang bekerja terhadapnya, atau disebut hukum Newton 1 tentang gerak. Nah, pernyataan ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut. Jadi di sini ada suatu benda dengan massa M, ya, kemudian dikenakan gaya-gaya dari luar, yaitu gaya F1, gaya F2, gaya F3, sampai gaya Fm. Sehingga V atau kecepatan di sini mengalami konstan atau sigma Fn sama dengan 0. Maka massa M bergerak dengan kecepatan konstan V atau V sama dengan 0 dan gaya-gaya F bekerja pada massa M dari segala arah. Makna hukum 1 Newton. Sekali sebuah benda dibuat bergerak, maka tidak perlu atau tidak diperlukan gaya lagi untuk membuat benda tersebut tetap bergerak. Dan gaya resultan yang bekerja pada benda adalah 0, setara dengan tidak ada gaya. Adanya sistem sumbu atau sumbu lembang di sini bisa dinyatakan dalam sistem sumbu, di mana hukum pertama Newton secara tetap menjelaskan yaitu gerak suatu benda yang tidak mengalami gaya apapun. Sehingga timbullah konsep gaya. Maka terjadilah keseimbangan stabil atau keseimbangan tak stabil dan netral. Bila suatu benda disebut dalam keadaan setimbang, pada kedudukannya apabila seluruh gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Dan apabila benda yang demikian digeser sedikit dari titik setimbangnya, maka besar dan arah serta garis kerja gaya-gaya tersebut akan berubah. Dalam hal gaya-gaya yang telah berubah ini, mengembalikan benda tersebut ke titik setimbangnya. Maka setimbangannya disebut kesetimbangan stabil. Contohnya kerucut apabila kita letakkan di atas meja. Sehingga dalam hal gaya-gaya ini menyebabkan benda tergeser ke titik kesetimbangannya dan disebut kesetimbangan labil. Sedangkan bila tetap setimbang di setiap tempat, maka disebut kesetimbangan netral. Sedangkan hukum Newton ketiga, terhadap setiap aksi senantiasa terdapat reaksi yang sama besarnya dan arahnya berlawanan, atau interaksi timbal balik antara dua benda senantiasa sama dan arahnya berlawanan. Bisa dilihat pada gambar ini. Ya, jadi ini ada balok, kemudian dikenakan gaya atau ditarik tali dengan gaya F. Ya, maka karena adanya konsep hukum Newton ketiga, maka dari aksi ada reaksi. Terjadilah gaya F aksen. Sehingga F sama dengan min F aksen.
Jadi tali yang ditarik oleh seorang dengan gaya sebesar F Newton, maka gaya F ini diteruskan oleh tali ke balok, sehingga gaya F menarik balok tersebut. Maka reaksinya balok menarik tali dengan gaya F aksen, yang besarnya sama dengan F, dengan arah yang berlawanan. Jadi bisa ditunjukkan adanya aksi dan adanya reaksi, arah panah yang berlawanan. Untuk kesetimbangan partikel, pada umumnya benda-benda dalam alam mempunyai bermacam-macam bentuk dan kerapatan. Untuk memudahkan permasalahan pada tingkat tertentu, maka benda dianggap sebagai titik matematis, yaitu bermassa tetapi tak bervolume. Suatu benda dikatakan setimbang bila memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi pertama, memenuhi kesetimbangan translasi, sehingga sigma F sama dengan 0. Atau sigma Fx sama dengan 0, sehingga sigma Fy juga 0. Sedangkan gaya konkuren adalah gaya-gaya yang berpotongan di satu titik. Maka sigma F-nya juga sama dengan 0. Sekarang kita menginjak ke gaya gesek. Yang kita beri notasinya adalah Fg. F itu gaya, G-nya itu kita sebut sebagai notasi gesek. Jadi, gaya gesek akan terjadi pada permukaan dua benda yang tidak rata, saling bersentuhan dan bergerak satu terhadap yang lainnya. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah gerakan benda tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat persamaannya, berarti Fg sama dengan mu Y, di mana mu ini merupakan koefisien gesek, Y merupakan gaya normal, sedangkan mu K merupakan koefisien gesek kinetik atau benda bergerak, sedangkan mu S merupakan koefisien gesek statis atau benda diam. Di sini bisa kita lukiskan pada gambar di bawah ini. Ya. Jadi ini juga gitu, ada balok. Kita letakkan di salah satu permukaan dan kemudian dikenakan gaya tarik, arah gerakan benda itu ke kanan. Ya. Jadi sedangkan arah gaya geseknya berlawanan, berarti Fg-nya itu ke kiri. Contoh lain mungkin kalian bisa melihat apabila kita menaiki sepeda motor, ya mungkin belok ke tikungan karena permukaan jalan itu tidak merata, bergeseran dengan ban, maka terjadi juga disebut gaya gesek. Sedangkan gaya normal, kita beri notasi Y, adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada permukaan benda yang diam, maupun yang bergerak terhadap yang lain dan dikerjakan oleh permukaan benda yang tekanan pada permukaan benda yang menekan. Jadi di sini pada gambar-gambar ini bisa kita lihat konsep dari di atas tadi. Jadi ini merupakan gaya normalnya terhadap Y, kemudian berat benda sendiri atau disebut usaha untuk jatuh bebas, yaitu W sama dengan massa benda dikalikan gaya gravitasi. Dan di sini arahnya berbenda dan di sini gaya gesek. Kemudian kita uraikan dengan gaya-gaya tersebut. Dan di sini juga bisa kita lihat karena gaya gesek menarik garis, ya. Jadi di sini juga ada kita beri sebagai contoh, ya.
Jadi sebuah batang homogen yang mempunyai berat 60 Newton, panjangnya 10 meter, disandarkan pada dinding seperti pada gambar ini. Ya. Jadi di sini terjadi juga atau terdapat gerakan atau gesekan. Ya. Jadi di sini batang tadi dalam keadaan setimbang bisa membuat gaya F1. Dan di sini titik B-nya sama terletak pada dinding-dinding tersebut. Bisa kita lihat di gambar 1. Dan gaya geseknya atau gerakannya terdapat pada gambar 2. Ya, sekian.